على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifati ala kulli muslim dan muslimah yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi waffaqahullah dalam kitab beliau yang berjudulkan At-Tanhiyatul Mukhtasarah. Terakhir kita ambil mengenai 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang hamba, yaitu seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya mengenal agamanya. Setelah seorang hamba mengenal Rabbnya, kemudian berikutnya mengenal agamanya. Kita lihat di sini. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, wa idza qila laka ma dinuka faqul dini al-islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Perhatikan di sini. Apabila dikatakan kepadamu, madinuk, apa agamamu? Fakul, maka ucapkanlah dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Wawal, yang mana Islam itu artinya adalah wawal istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu seorang hamba berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk serta patuh dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Ini yang tepat, barakallahu fikum wa hafizakumullah, bahwasanya termasuk konsekuensi daripada agama Islam, kita berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Jangan sampai kita seperti orang-orang ahlu bidah wad dhalal yang mereka berupaya mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, yang masuk neraka itu kan kesesatannya, orangnya tidak masuk. Kenapa demikian? Karena mereka berdalilkan dengan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Yang di neraka kesesatannya atau orangnya? Kata mereka, yang masuk ke neraka itu kesesatannya, orangnya tidak masuk. Kita katakan apa? Yang tepat adalah pelaku kesesatan tersebut serta kesesatannya jelas. Paham ya? Di sini perhatikan di sini. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Termasuk kesempurnaan agama Islam berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Jadi jangan sampai kita memahami hadis tersebut yang masuk ke neraka cuma kesesatannya, tidak. Pelaku kesesatan itu. Karena kesesatan tidak akan muncul kecuali ada pelakunya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, ini perkara yang kedua, landasan yang kedua setelah seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang hamba harus mengenal apa agamanya. Karena 3 landasan pokok, 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang hamba. 6 yang akan ditanyakan nanti di kuburan. 3 pertanyaan ini. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Kemudian siapa nabimu? Tidak terlepas dari 3 pertanyaan ini. Dalam artian bagaimana? Tidak dipertanyakan apa jabatanmu, apa kedudukanmu, kerjamu apa, hartamu berapa, rumahmu di mana. Tidak. 3 pertanyaan ini. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang ditanyakan nanti di hari kiamat. Itu yang ditanyakan di alam kubur. Ditanyakan dalam alam kubur nanti. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengenai pertanyaan tersebut. Nah, qala syarih waffaqahullah, syara'a al-muallif rahimahullah ta'ala fi bayanil asli tsani min usuluddin. Al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau memulai menjelaskan landasan pokok yang kedua daripada landasan atau dasar-dasar agama. Apa itu?
Fa idza qala laka qailun, apabila ada orang yang berkata kepadamu, ma dinuka, apa agamamu? Alladzi nantadinullah bihi wa tanalu bihi sa'adah fid dunya wal akhirah, yang kau beragama kepada Allah dengannya, yang kau berserah diri kepada Allah dengannya, dan kau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu pertanyaannya. Wala budda fi hadza, dan harus atau pasti fi hadza, dalam permasalahan ini, min ma'rifatil adillah min al-kitab was-sunnah, mengenal atau mengetahui dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah landasan agama Islam. Landasan agama Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan pendapat si fulan, bukan pendapat si alan, bukan pendapat pemikiran kita, bukan, tapi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jangan sampai terlepas dari dua perkara ini. Ayo na'am. Jadi, mengenal agama Islam itu bukan dengan hawa nafsu, namun dengan apa? Dengan dalil. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menyebutkan di awal kitab beliau Al-Usul Tsalatsa, apa yang beliau katakan? Pertama, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiy wa ma'rifatud din islami bil adillah. Ya kan? Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, apa itu dalil? Ad-dalil huwa ma yurshidu ilal matlub. Ma yurshidu ilal matlub. Sesuatu yang bisa menghantar kepada apa yang dia inginkan atau dia tuju. Nah, itulah dalil. Paham ya, barakallahu fikum. Naam. Dan dalil terbagi menjadi dua. Ad-dalilus sam'i sama ad-dalilul aqli. Dalil yang sifat sam'i yang bisa didengar, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ad-dalilul aqli, dalil yang sifatnya akal. Misalkan secara akal, yang namanya alam semesta sebesar ini, seluas ini, itu tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Gitu kan? Secara akal bahwasannya bahwa Allah Ta'ala itu di atas langit. Bayangkan bagaimana manusia ketika berdoa, arah tangannya kemana? Apakah mereka mengarahkan tangannya ke kanan, ke kiri, ke belakang, atau ke bawah? Tidak. Mengarahkan tangannya ke atas langit, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala di atas langit. Nah, itu dalil akli. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ilmu ada dua, ilmu nadhari sama ilmu ad-daruri. Ilmu nadhari, ilmu yang perlu mengecek dan melihat, memperhatikan. Seperti misalkan, apa hukumnya amalan dengan niat itu? Hukumnya adalah wajib misalkan. Nah, dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu nadhari. Memperhatikan, mengecek dan melihat. Paham ya? Misalkan, apakah salat itu disyaratkan harus taharah? Naam. Dalilnya mana? Itu namanya ilmu apa tadi? An-nadhari. Melihat dan memperhatikan. Nah, dalilnya adalah misalkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata bi ghairi tuhurin wa la shadaqata min hululin, misalkan. Tidak ada salat yang dianggap tanpa bersuci, tidak pula sedekah yang diterima dari harta yang hulul. Nah, syahidnya mana? La salata min hulul min ghairi tuhurin. La salata bi ghairi tuhurin. Tidak ada salat yang dianggap tanpa bersuci. Nah, ini namanya ilmu an-nadhari. Ilmu an-nadhari. Kemudian sana ada ilmu ad-daruri. Secara darurat orang tahu, tidak perlu dalil. Api itu panas enggak? Api. Dalilnya mana? Enggak perlu. Itu namanya ilmu apa? Ad-daruri. Secara darurat orang tahu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan masjid, di dalam masjid ada tiangnya. Paham ya? Lingkupan bangunan keseluruhan ini lebih besar daripada tiangnya. Benar enggak? Enggak perlu dalilnya mana? Secara darurat orang tahu. Seperti itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu namanya ilmu yang sifatnya daruri. Nah, kita lihat sini. Liyakunal 'abdu 'ala nurin wa burhanin wa basiratin dini, agar seorang hamba berada di atas cahaya dan juga bukti serta pengetahuan terhadap agamanya. Basirah, pengetahuan yang detail, pengetahuan ilmu yang detail terhadap agamanya. Karena agama Islam adalah agama yang tidak ada duanya, agama yang cuma satu-satunya. Selain agama Islam tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak terima darinya sedikit pun, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bayangkan, satu pun enggak ada. Walaupun mereka beramal sedalam lautan, setinggi langit, sebesar gunung, tidak diterima sedikit pun selama agamanya bukan agama Islam. Paham ya? Agama Islam agama yang sempurna, tidak perlu pengurangan, tidak perlu penambahan.
Bahkan barang siapa yang menambahkan perkara baru dalam Islam ini, berarti dia telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW berkhianat dalam risalahnya. Berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahimahullah taala, beliau menyatakan, nah sebagaimana nukilkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih, nah barakallahu fikum, dalam kitab beliau Al-Adab Syar'iyyah, beliau menyatakan bahwasanya na'am man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasanatan. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama dengan sebuah kebid'ahan, kemudian dia menganggap perkara tersebut adalah bagus, adalah baik, sungguh dia telah berburuk sangka dan menganggap bahwa Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Bayangkan itu. Nah, kemudian apa kata beliau? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Kemudian beliau menyatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Maka semua perkara yang dahulu di zaman Rasulullah bukan termasuk agama, maka hari ini pun bukan termasuk agama. Dalam artian bagaimana? Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Agama Islam agama yang sempurna. Barakallahu fikum. Dan agama Islam tidak akan sempurna kecuali dengan diiringi dengan as-sunnah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab Syarh Sunnah rahimahullah taala, berkata di situ, "I'lamu anna al-islama huwa as-sunnah wa sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan bisa tegak salah satu keduanya tanpa ada yang lainnya. Dalam artian bagaimana? Tanpa melengkapi. As-sunnah melengkapi al-Islam. Al-Islam tidak akan lengkap kecuali dengan as-sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan. Kita lanjutkan di sini. Fa innahu la ya'man fi hayatihi min asy-syakki waz-zayghi wal-inqilab. Dikarenakan seorang hamba tidak boleh merasa aman di masa hidupnya dari keraguan dan penyelewengan serta berbalik arah. Inqilab itu berbalik arah. Semula istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, kemudian berbalik arah kembali kepada masa-masa jahiliyah. Jangan, hindari. Itu bisikan syaitan yang terkutuk, yang berupaya untuk merusak Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena telah sumpah iblis laknatullah alaih, bersumpah sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Qur'an, la'aghwiyannahum ajma'in. Sungguh kami akan binasakan, akan kami sesatkan semuanya manusia ini. Bayangkan sumpah iblis laknatullah alaih. Jadi jangan sampai kita ngikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah syaitan walaupun sedikit demi sedikit, jangan, tinggalkan. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan bagaimana? Syaitan itu ketika ingin menjerumuskan Bani Adam, barakallahu fikum, kalau tidak mampu menjerumuskan, merobohkan dari pintu agama, didatangi dari pintu dunia. Kalau tidak mampu dari pintu dunia, didatangi dari pintu agama. Bayangkan itu. Oh, ternyata orang ini kuat sekali agamanya, didatangi pintu dunia agar merobohkan orang tersebut. Oh, ternyata agamanya kuat sekali, didatangi pintu dunia. Seperti itu. Syaitan. Nah, barakallahu fikum, tahrish, membuat adu domba terhadap kaum muslimin, terhadap sesama kaum muslimin, itu diantaranya. Nah, syaitan. Karena syaitan adalah musuh nyata bagi manusia. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, "Iyadan billahi min dzalik." Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Karena innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu tergantung penutup akhir hayatnya. Paham ya? Bagaimana akhir hayatnya nanti dilihat. Terus bagaimana? Berarti kita mencukupkan enggak usah beramal saja, tidak, tetap beramal. I'malu fa kullun miyassarun lima khuliqalah, kata Rasulullah. Beramalah kalian, masing-masing kalian akan dipermudah dengan sesuatu apa yang telah ditetapkan untuknya. Dipermudah. Kalau seandainya dia termasuk min ahli sa'adah, orang yang bahagia, Allah Ta'ala mudahkan untuk dia beramal amalan orang yang bahagia. Kalau seandainya dia termasuk orang yang sengsara, Allah pun akan mudahkan dia untuk beramal amalan perkara yang sengsara. Orang-orang yang sengsara, wal iyad billah. Seperti itu. Jadi semuanya butuh amalan. Jangan menyandarkan diri dengan akhir hayatnya, jangan. Amalan kita andalkan. Barakallahu fikum. Amalan yang mana? Barakallahu fikum. Amalan yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan semata-mata hawa nafsu, bukan semata-mata
mengorbankan akal kita. Nah, ambisi belaka bukan, tapi amalan yang diinginkan di sini adalah amalan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, wa kadzalika ba'da mamatihi 'inda su'alil malakain munkar wa nakir. Demikian pula setelah matinya nanti ketika ditanya oleh dua malaikat munkar dan nakir, bayangkan. Kalau di dunianya pelin-pelan, di dunianya tidak kokoh agamanya, prinsipnya tidak kuat, hati-hati. Nanti di akhirat lebih parah lagi keadaannya. Di alam kubur lebih parah lagi keadaannya. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekokohan bagi orang-orang yang kokoh di dunianya. Kokoh ucapannya, kokoh pendiriannya, kokoh manhajnya, prinsipnya, dalam ritual kehidupannya. Kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah telah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Taala memberikan kekokohan bagi orang-orang, ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, bayangkan. Wa yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah Taala akan memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Bayangkan itu. Ucapan yang kokoh, prinsip yang kokoh, kehidupan yang kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah, itu kita upayakan. Hidayah yang Allah berikan kepada kita, hidayah Islam, hidayah itu Sunnah, hidayah talabul ilm, kita jaga baik-baik barakallahu fikum. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai terlepas. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena semakin kita berupaya menjaga hidayah, semakin ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah, zadahum huda, kata Allah taala. Niscaya Allah Taala akan tambahkan bagi mereka hidayah dan akan datangkan kepada mereka ketakwaannya. Berkata Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Qadir mengenai ayat ini, zadahum ilman wa basiratan. Itu. Paham ya? Ditambahkan kepadanya ilmu dan basirah. Paham ya? Ditambahkan ilmu, basirah, pengetahuan sedetail dalam masalah agama. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita malah justru balik arah, jangan. Kata beliau ini, perhatikan, fa innahu la yaman min fi hayatihi min asy-syakki wa zayghi wal inqilab. Karena sesungguhnya manusia itu tidak merasa aman. Dikhawatirkan di masa hidupnya dari keraguan, penyelewengan dan inqilab, berbalik arah. Jangan sampai barakallahu fikum. Ngeri sekali akibatnya dan juga bahaya sekali. Karena barakallahu fikum, hidayah itu sangat mulia sekali. Betapa banyak orang-orang di sana saudara kita kaum muslimin yang belum mendapatkan hidayah. Sekarang kita berada di atas hidayah yang benar, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu pun seringkali tiap hari, bahkan tiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apakah kita tidak berada di jalan yang lurus? Apakah kita berada di jalan yang sesat? Tidak. Kita berada di jalan yang lurus, cuman kita meminta taufik dan keistiqomahan untuk senantiasa berada di jalan yang lurus hingga ajal menjemput kita. Paham maknanya ya? Jadi jangan sampai kita keliru dalam ayat ini. Kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, berarti kita tidak lurus. Ini keliru ya. Paham ya? Bukannya kita tidak lurus, bukannya kita tidak berada di atas jalan yang benar, tidak. Maknanya di sini apa? Permintaan taufik dan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan istiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus hingga ajal menjemput kita. Itu maknanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai merasa aman dari fitnah. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang rugi. Hati-hati. Nah, setelah di sini, nah, demikian pula setelah matinya, ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar wa Nakir, bi an yaqul. Nah, untuk mengatakan la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Ini, perhatikan ini. Ketika ditanya, karena di dunianya tidak kokoh, di dunianya dia itu pelin-pelan, tidak berlandaskan dalil yang sahih, tidak beragama Islam dengan benar. Ini orang munafik, orang kufar, waliyadzubillah, apa yang mereka jawab? Ditanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Jawabnya apa? La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu.
Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku ucapkan juga. Taklid. Mengekor, taklid yang buta seperti berbahaya sekali. Paham ya? Jangan sampai kita termasuk orang-orang muqallidun yang taklid, hanya mengekor kepada para tokoh, para pembesar, para ustadz, para syekh. Jangan. Upayakan yang kita ikuti adalah dalil. Upayakan yang kita ikuti apa? Ad-dalil. Nah, man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan lurus. Nah, dalil kita ikuti para fikum. Nah, karena taklid sebagaimana ungkapkan para ulama, sebuah pepatah yang sangat mulia dan bagus sampai itu, takliduna qabulul qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid itu menurut kami adalah qabulul qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berkata. Min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili, orang tersebut tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Jadi cuma tanya hukumnya apa? Boleh. Dari mana? Sepokoknya boleh. Misalkan seperti itu. Hati-hati. Nah, taklid, hati-hati taklid. Kalau tidak tahu bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, ahli ilm jika kalian tidak tahu. Perkara duniawiyah, perkara agama yang bersangkutan dunia, yang bersangkutan agama, upayakan kalau ada perselisihan dikembalikan kepada dalil. Dikembalikan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pada suatu perkara agama, perhatikan, atau perkara dunia yang bersangkutan dengan agama, maka kembalikan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada Allah itu Al-Qur'an, war Rasul itu As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, seperti itu caranya. Terus bagaimana kalau perkara dunia yang murni dunia, serahkan pada ahlinya masing-masing. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maknanya bagaimana? Kalau dunia murni tidak ada keterkaitan dengan agama, kok berselisih, serahkan pada ahlinya. Penyakit, kedokteran, serahkan pada ahli dokter misalkan. Paham ya? Kemudian masalah emas ini murni 24 karat atau enggak, serahkan pada ahli emas. Paham ya? Kemudian pembangunan bagaimana, bagus atau tidak, serahkan pada orang yang ahli bangunan. Seperti itu. Perkara dunia yang murni, ingat-ingat. Tapi kalau perkara dunia bersangkutan dengan agama, kembali kepada hukum asal, serahkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham saya? Nah, barakallahu fikum ya na'am. Jadi hati-hati. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena na'am wal hujjah inda tanazu', na'am huwa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hujjah ketika tanazu', terjadi perselisihan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Fala hujjata fi ahadin khalafa as-sunnah sabitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalla 'adaduhum aw katsur. Sebagaimana ungkapkan oleh Imam Syaukani dalam kitab beliau Adabut Talab. Tidak ada seorang pun yang memiliki hujjah yang menyelisih sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya sedikit ataupun banyak. Jadi sunnah jangan sampai diselewengkan. Ikutilah jejaknya para salafun saleh, dari generasi para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdathu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang berupaya mengikuti, berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Hati-hati. Ini. Jadi orang-orang munafik, orang kufar tidak ditanya seperti ini model taklid. Padahal ancamannya berat sekali. Di kuburan tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat, jika tidak bisa menjawab, apa yang terjadi? Dipalu, dipukul dengan palu yang besar terbuat dari besi. Yang mana teriakan orang yang terkena pukulan tersebut bagaimana? Kalau sampai terdengar oleh penduduk bumi ini manusia, ini saya akan pingsan. Ini saya akan pingsan. Paham ya? Ngeri sekali keadaannya. Jangan dibayangkan kehidupan kuburan seperti kehidupan dunia, jangan. Kenapa? Karena kalau kita membayangkan semakin rusak keadaannya. Karena beda. 3 hari 2 hari kita bongkar masih utuh mayatnya. Katanya diadab. Kita katakan alamnya beda. Alamnya beda. Jangan disamakan. Ya enggak? Sehari 2 hari kita bongkar ya masih utuh. Paham ya? Tapi alamnya kan beda. Mereka merasakan perkara yang kita tidak merasakannya. Nah, jangan disamakan. Barakallahu fikum. Karena alam dunia dengan alam barzakh itu sudah lain. Wa ma dzakara al-mu'allif wa asy-syekh wa ahfadhihi. Dan apa yang disebutkan oleh mu'allif dan syekh dan juga ahfadih dan juga cucu-cucunya rahimahumullah fi hadhihi an-nubdah al-'azimah
pada cuplikan yang sangat besar agung ini al-mufidah yang bermanfaat ma'al amali bersamaan dengan mengamalkan zahiran wa batinan secara zahir maupun secara batin bima dallat alaihi dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil kafilun biidznillah cukup dengan seizin Allah Subhanahu wa taala bi ma'rifati usuluddin untuk mengenal dasar-dasar agama wasabati alaihi hatta al-mamat dan juga untuk kokoh di atasnya hingga meninggal dunia fajazahumullahu anna wa 'anil islam wal muslimin khaira semoga Allah Taala membalasi mereka dan juga kita semuanya serta agama Islam dan kaum muslimin kebaikan wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihim dan semoga Allah Taala memberikan manfaat bagi kita dan kaum muslimin dengan ilmu-ilmu mereka barakallahu fikum itu di antaranya sehingga jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak bahwasanya agama kita adalah agama Islam, agama yang tidak ada duanya, agama yang tidak bisa barakallahu fikum ditandingi dengan agama-agama yang lain. Agama barakallahu fikum yang sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Kemudian Allah Taala juga menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Syahid dalam ayat ini apa? Wa raditu lakumul Islam madina dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Dan orang yang beragama Islam beruntung sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam dan kemudian Allah Taala berikan rezeki yang cukup, kemudian dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah Taala berikan kepadanya. Semakin kita merasa cukup rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita, kita berarti kaya. Tapi semakin kita kurang, kita berarti miskin. Paham ya? Karena seorang hamba ketika merasa cukup dengan pemberian Allah Taala berarti kaya dia. Enggak butuh lagi kan? Tapi kalau semakin kurang, berarti kita miskin. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru dalam memahami hadis tersebut. Rasulullah mengatakan tadi apa? Wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu ma atah. Kemudian Allah Taala memberikan rezeki yang cukup dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Taala berikan kepadanya. Semakin kita merasa cukup, semakin kita kaya. Kenapa? Karena kita tidak butuh lagi. Dalam artian tidak butuh yang selanjutnya dan selanjutnya, perkara dunia. Tapi semakin kita merasa kurang, semakin kita miskin. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.